Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Bantulah saudaramu, pasti Allah akan mudahkan segala urusanmu. Maka sebelum lanjut, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASN P3K maupun PPG serta informasi-informasi lainnya. Jika ada suara berisik, abaikan saja. Lanjut, dilansir dari news.id, di sini dikabarkan, selamat, tenaga honorer dan pegawai tidak tetap akan diangkat jadi PNS tanpa tes seleksi. Simak penjelasannya. Pegawai honorer PTT dan pegawai kontrak di Indonesia akan memiliki harapan baru di tahun 2023 karena mereka dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa melalui tes seleksi. Kabar baik ini tentunya akan menyenangkan bagi kategori pegawai yang memenuhi persyaratan tersebut. RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa tenaga honorer dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi. Pasal 131A ayat 1 RUU ASN menyebutkan bahwa tenaga honorer, PTT, dan pegawai kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang dikabarkan oleh news.id ini benar-benar terrealisasi ya. Namun tidak semua kategori tenaga honorer dapat diangkat langsung menjadi PNS. Ada 6 kategori tenaga honorer yang dimaksud, yakni yang bekerja di bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua administratif, yang ketiga pendidikan, yang keempat kesehatan, yang kelima pertanian. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Yang keenam, penelitian. Pengangkatan PNS dilakukan dengan memprioritaskan tenaga honorer yang memiliki masa kerja paling lama sehingga bisa dikatakan layak atau diangkat jika sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan lainnya untuk pengangkatan PNS berdasarkan seleksi administrasi berupa verifikasi serta validasi data surat keputusan pengangkatan. Selain itu, pasal 4 RUU ASN juga disebutkan untuk pengangkatan PNS juga turut mempertimbangkan kategori tertentu seperti masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terakhir, dan juga tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Bagi tenaga honorer yang merasa memenuhi persyaratan tersebut seperti bekerja pada bidang pendidikan dan kriteria lainnya, maka akan diangkat menjadi PNS tanpa harus melalui tes terlebih dahulu. Selain itu, di ayat 5 juga disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS, pegawai tidak tetap, dan juga tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Namun, bagi tenaga honorer, PTT, pekerja tidak tetap, pegawai tetap, non-PNS, maupun tenaga kontrak yang tidak tersedia untuk diangkat menjadi PNS dapat membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat menjadi PNS. Luar biasa teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang masuk kriteria bisa bersedia ya. Tapi nggak mungkin ya kayaknya ya, kalau ada teman kita tidak mau diangkat jadi PNS ya. Nah, itu harapan kita semua bisa jadi PNS masalahnya. Terus kemudian kabar baik ini tentunya akan menjadi kabar bahagia apabila RUU ASN tersebut telah disahkan menjadi undang-undang.
Sebagai catatan, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS juga turut memperhatikan batasan usia pensiun. Selain itu, RUU ASN yang segera disahkan menjadi undang-undang ini akan memberikan harapan baru bagi tenaga honorer, PTT, dan pegawai kontrak di Indonesia untuk memiliki karir yang lebih baik dengan status sebagai PNS. Namun demikian, kategori pegawai lainnya seperti pegawai swasta atau pekerja lepas lainnya masih harus mengikuti tes seleksi untuk bisa menjadi PNS. Seperti itu ya. Mudah-mudahan undang-undangnya segera disahkan ya, lebih cepat lebih baik, lebih bagus. Seperti itu ya. Lanjut. Bagi mereka, persaingan dalam tes seleksi tersebut akan semakin ketat, sehingga memerlukan persiapan yang matang agar dapat lulus tes seleksi menjadi PNS. Dalam hal ini, pemerintah perlu memastikan bahwa proses seleksi berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta tes seleksi. Dengan begitu, diharapkan PNS yang dihasilkan juga berkualitas dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Secara keseluruhan, RUU ASN tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN merupakan kabar baik bagi tenaga honorer, PTT, dan pegawai kontrak di Indonesia. Namun, tetap perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi dari undang-undang ini agar memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak terkait. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan masalah pengangkatan PNS yang berpotensi menimbulkan adanya indikasi nepotisme dan korupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat. Di samping itu, RUU ASN yang disahkan segera menjadi undang-undang ini juga seharusnya diikuti dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai PNS, baik dari segi gaji maupun fasilitas lainnya, seperti asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun. Dengan demikian, para pegawai PNS akan lebih termotivasi dan terdorong untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Penting bagi kita untuk menyambut baik kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa melalui tes seleksi ini. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Namun kita juga harus menyadari bahwa proses perubahan tidaklah mudah dan butuh waktu untuk dapat terrealisasi dengan baik. Oleh karena itu, mari bersama-sama mendukung upaya pemerintah untuk memberikan kebaikan dan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat bagi tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang masuk kriteria akan diangkat jadi PNS tanpa tes seleksi. Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan teman-teman yang masuk kategori ini tadi, mudah-mudahan dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes. Nah, seperti itu ya. Kabar baik dari Kanrek 8 ya, Kanrek 8 update per 8 Juni ya. Kanrek 8 ini Banjarmasin ya, kita cek bersama-sama. Untuk pemerintah Kabupaten Balangan itu usul masuk 229, proses verifikasi 3, BTS 16, TMS 0, ACC 210 ya. Terus kemudian pemerintahan Kabupaten Banjar 545, provinsi proses verifikasi 545, BTS 0, TMS 0, ACC 0. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu updatean terbaru. Mudah-mudahan updatean ini terus berkembang dan hingga mencapai 100% ya teman-teman ya. Terus kemudian pemerintah Kabupaten Lamandau ini 0 semua ya, Lamandau ini enggak ada ini ya. Terus kemudian pemerintah Kabupaten Marung ya, Marung Raya usulan masuk 336, proses verifikasi 336,
BTS 0, TMS 0, ACC 0. Ini belum ada ya. Terus kemudian yang paling bawah ini pemerintah kota Samarinda. Nah, ini Samarinda ya. Usul masuk 625, proses verifikasi 0, BTS 625, TMS 0, ACC belum ada. Nah, ini Samarinda ya. Samarinda sampai sekarang mungkin sudah ada kali ya. Nah, kita tunggu saja. Mudah-mudahan yang statusnya yang ACC-nya masih 00 ini mudah-mudahan ada progres yang lebih menggembirakan ya. Terus kemudian selanjutnya ini pemerintah kota Tarakan. Usul masuk 55, proses 0, BTS 0, TMS 0, ACC 55. Nah, ini alhamdulillah sudah di ACC semua berarti ya. Terus kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Ini usulan masuk nggak ada, proses verifikasi nggak ada, BTS nggak ada, TMS nggak ada, ACC juga nggak ada. Kalimantan Selatan ini nggak ada usul, ini pemerintahnya nggak ngusulin ini ya, pemdanya ya. Terus kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 755 usulan masuk, verifikasi 5, BTS 104, TMS 0, ACC 646 ya. Terus kemudian pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ini usul masuk 189, proses verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 189. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kalau BTS itu belum terverifikasi, kalau TMS itu tidak memenuhi syarat, ACC disetujui ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini persentase penyelesaian baru 68,41% ya. Mudah-mudahan di akhir bulan Juni ini nanti berjalannya waktu bisa selesai semua. Seperti itu ya harapan kita semua ya, mudah-mudahan. Baik, dikabarkan juga dari BKN Kantor Regional 12 ya, Kanrek 12 yaitu Pekanbaru. Kalau dilihat di sini ya, tanggal 7 sudah kemarin ya, sekarang tanggal 9 ya. Updatean tanggal 9 Juni 2023. Di sini Provinsi Riau usulan masuk 5.802. Kemudian Kabupaten Bangkalis ya. Kita dekatkan biar jelas ya. Nah, Bangkalis itu 1.537 dan proses masih 0 semua ini ya. Yang baru proses itu Kabupaten Rokan Hulu yaitu proses 88 dan Kota Pekanbaru 149. Itu ya yang baru proses ya, belum di ACC ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan bulan Juni ini selesai juga. Terus kemudian untuk nakes ya, untuk nakes penetapan nomor induk P3K Tenaga Kesehatan Formasi 2022. Ini Provinsi Sumatera Barat usulan masuk 362, disetujui 259, proses 103 ya. Ini udah proses semua tapi belum menandakan ACC ya teman-teman ya. Ini untuk tenaga kesehatan, untuk nakes ya. Updatean terbaru 9 Juni. Nah, mudah-mudahan nanti segera selesai semua. Itu harapan kita semua ya teman-teman ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Mudah-mudahan updatean terbaru memberikan info-info terbaik buat teman-teman ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.